Sebab NU itu mujaniban ta'nifan au tatarrufa musahiban takriman au talattufa. Anti kekerasan, anti radikalisme. Nggak pernah kita kasar sama orang, nggak pernah. Nah, itu yang mereka kemudian nyaman, Pak. Sejak dulu, sejak muassis pendiri NU begitu. Kecuali dengan Belanda karena menjajah. Kecuali dengan Jepang karena menjajah. Kalau tidak menjajah, kalau tidak memusuhi NU, maka NU akan selalu menebarkan rahmah kepada seluruh umat di dunia. Karena NU didirikan bukan hanya untuk warga NU, NU didirikan untuk umat Islam dan untuk peradaban dunia, saudara-saudara. Hadirin wal hadirat, seluruh pengurus NU yang dimuliakan Allah, hari ini alhamdulillah saya bangga Ketua PWNU dan Tuan Guru Bagu mengadakan pelantikan NU di kantornya. Seperti tadi disampaikan beliau, ya inilah keadaannya. Supaya yang hadir mikir. Ini kalau belum ada jendelanya, saya nyumbang apa? Kan begitu Pak Prof ya. Kalau ini belum ada keramiknya, supaya saya nyumbang apa? Itu supaya mikir. Saya ingin katakan bahwa Nahdlatul Ulama tadi syajaratun thayyibah, asluha thabitun. Ini NU luar biasa, laksana pohon yang akarnya menghujam ke bawah. Kita ini di seluruh Indonesia lengkap, cabang kita ada 522 di seluruh Indonesia. Di dunia yang sudah dapat SK, ya, dan karena memang beberapa negara digabungkan seperti Australia dan Selandia Baru, seperti Amerika dan Kanada, dan juga beberapa yang lain, itu yang SK-nya sudah keluar, dan yang sudah keluar 33 negara. Yang dalam proses masih banyak yang belum dilantik. Belum lagi orang-orang luar negeri yang mereka ingin menjadi warga NU, termasuk NU di Malaysia. Itu warga Malaysia asli masuk kepada Nahdlatul Ulama, termasuk di Afghanistan. Kenapa saudara-saudara mereka bahkan mendirikan NU Malaysia, NU Afghanistan, dan anggotanya warga negara Malaysia, warga negara Afghanistan tadi? Karena mereka senang dengan ajaran atau fikrah pemikiran Nahdlatul Ulama, mereka cocok. Ini loh ajaran yang sesungguhnya dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya nanti sore itu bicara pada Harlah NU di Belgia. Kebetulan dubesnya namanya Pak Andri Hadi. Eropa semua ikut. Seminggu lalu atau persisnya hari Ahad malam Senin saat saya di Bukit Tinggi dengan Amerika dan Kanada. Itu yang hadir bukan saja semua orang NU, bahkan dari Muhammadiyah, bahkan non-muslim hadir. Mereka sangat ingin mendengar pandangan-pandangan NU. Karena Rais Am kita dan Ketua Umum kita, Ki Haji Miftahul Akhyar, dan juga Ki Haji Yahya Khalil Saquf, membuat tema Harlah NU ini yang ke-99 dengan judul Merawat Jagat dan Membangun Peradaban. Selain visi beliau sendiri selama 5 tahun, ingin membuat NU mandiri dan mendunia. Mandiri itu artinya apa? Mandiri artinya NU di level internal harus mandiri. Secara organisasi mandiri, secara ekonomi mandiri, secara pemikiran mandiri. Secara organisasi mandiri kita tak boleh dipengaruhi oleh organisasi apapun dari luar. Baik itu politik maupun non-politik. Orang PKB, PDI, P3, Golkar, Nasdem, apapun boleh masuk
jadi anggota NU, tapi mereka tidak boleh mengatur Nahdlatul Ulama. Ya. Kalau mereka masuk ke Nahdlatul Ulama, mereka harus jadi santri para kiai, bukan mereka mengatur NU. Makanya kalau ada bupati dari NU, tidak boleh bupati ngatur NU. Yang boleh bupatinya bertanya kepada pengurus wilayah NU atau pengurus cabang, apa yang bisa saya berikan kepada NU untuk khidmah, begitu. Itu bukan, itu namanya mandiri. Karenanya saya katakan di mana-mana pengurus NU harus gagah. Gak boleh kepada pejabat itu kayak orang berdoa, ya arhamar rahimin irhamna, tidak boleh. NU besar. Saya selalu menjelaskan bagaimana besarnya NU. Saya katakan NTB ini boleh dibilang termasuk kalau itu ibarat Polda atau ya semacam Kodam ya ini baru levelnya atau tipenya tipe B lah, tipe B. Tipe A-nya memang masih Jawa Timur. Jawa Timur itu Masya Allah. Saya melantik PCNU Sidoarjo 10 hari lalu, ya. Itu PCNU Sidoarjo, ununya megah, rumah sakitnya megah, saking megahnya besar, kemudian asetnya semua, aset di Sidoarjo, itu semuanya, ununya, rumah sakitnya, sekolahnya, semuanya sudah menjadi nama perkumpulan Nahdlatul Ulama, tidak ada lagi yang bernama lain, asetnya semua milik NU. Andai kata yang bersangkutan bukan lagi pengurus NU, tetap aja semua yang aset-aset itu milik Nahdlatul Ulama. Sidoarjo level kabupaten tiap bulan itu bisa mengirim ke Nahdlatul Ulama PB 100 juta. Bisa nyumbang PB 100 juta tiap bulan itu. Jangan tanya PWNU Jawa Timur, tempat pertemuannya megah ya Kiai. Masya Allah, megah sekali. Saya juga membayangkan nanti saya datang ke sini ini, saya tidak tahu nanti Prof. Masnun ini akan bikin tempat pertemuannya di lantai berapa? 10. Di lantai 5. Nanti ada liftnya, begitu khusus buat pertemuan. Nah, tapi ini butuh proses saya yakin. Karena memang di sini perlahan-lahan. Tapi jika kita betul-betul membenahi NU di sini, mandiri tadi lewat koin NU, lewat i'anah syahriyah, iuran bulanan para pengurus, insya Allah apa yang tidak bisa. Di Magelang, NU di level kabupaten, itu tiap bulan dari koin NU iuran, bapak-bapak yang dimasukkan dan ibu-ibu dalam celengan NU, dikumpulkan satu kabupaten, Pak, itu nilainya 1,5 miliar. Itu di Cilacap, di Magelang, di kota-kota kabupaten se-Jawa, NU sudah begitu. Makanya di Jawa, kantor MWC tidak ada yang jelek. Di Jawa, kantor kabupaten atau PCNU tidak ada yang jelek. Apalagi kantor PW, tidak ada yang jendelanya bolong. Nah, saya ceritakan ini supaya semangat orang sini. Kalau di Jawa bisa, insya Allah NTB setahun 2 tahun lagi bisa. Ya, ya. Kenapa? Karena saya lihat dari wajahnya warga di sini begitu cinta pada NU, cinta para ulama. Kalau organisasinya saja namanya Nahdlatul Ulama, insya Allah para anggota pengurusnya cinta pada Nahdlatul Ulama, mereka akan bisa buat kantor yang megah. Iurannya dibuat. Kecintaan itu harus kita tanamkan. Ini maknanya mandiri. Mandiri dari pemikiran. Itu karena memang NU didirikan memiliki manhaj. Manhaj ahlus sunnah wal jamaahnya jelas. Kita jelas patokannya. Dalam kitab yang nanti saya bagikan, saya tulis di situ satu nazam. Saya sebut nazam yang saya tulis dalam kitab itu Al-Manzumatun Nawawiyah wal Khasa'is An-Nahdiyah, nazam yang berisi tentang Syekh Nawawi, ya Al-Bantani, wal Khasa'is An-Nahdiyah, dan bercerita tentang keistimewaan NU.
Saya sebut Syekh Nawawi dalam nazam kitab itu, insya Allah para syuriah, kiai-kiai se-NTB akan dapat. Saya bawa tidak banyak, 20, tapi dibagi nanti oleh Prof. Masnun kepada semua yang hadir, ya, dari syuriah yang hadir se-NTB. Saya katakan bagaimana hubungan Syekh Nawawi dengan Syekh Abdul Ghani. Saya katakan Syekh Abdul Ghani Bima itu gurunya Syekh Nawawi. Saya bilang, wa min kibari ulama'il jawi at-tanariyul asli thumma sawi al-bantaniyu thumma al-andunisi syekh al-hijazi sammahul unasi fahadhihi dirasatun syakhsiyah lin-Nawawi sahibil karamah. Apa yang saya tulis menjelaskan tentang Maha Guru Nusantara yang menjadi guru Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau kitabnya banyak. Ada 100 kitabnya Syekh Nawawi. Di seluruh pesantren NU setidaknya ada 22 kitabnya Syekh Nawawi dibaca. Yang paling terkenal Tafsir Munir Murah Labid. Kemudian kitabnya Syarah Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah adalah kitabnya Imam Ghazali, disyarahi oleh Syekh Nawawi menjadi Maraqil Ubudiyah. Yang paling terkenal, beliau juga mensyarahi Matan Abi Syuja' Takrib. Beliau kasih nama Tausyih ala Ibn Qasim. Maka saya katakan dalam kitab itu, wa khairu kutbihi marahlabidi likashfi ma'na Qur'anim majidi wa syarrahat taqriba bitawshihi fahabbadha man ja'a bitawdihi wa 'allamat tariqatas sadida syarhan ala bidayatil hidayah. Itu Syekh Nawawi. Lalu gurunya, disinilah nyambung dengan NTB. Fasyaikhuhu waliduhu sahlun wa ma Abdul Hamidi lil kathiri muttaba. Gurunya Syekh Nawawi, pertama ayahnya, namanya Syekh Umar. Lalu kakak dari ibunya, uaknya, namanya Sahlun. Lalu di Mesir, lalu di Arab sana ada gurunya Syekh Nawawi yang terkenal, Muhsyid Tuhfah, namanya Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani Ad-Dagistani, yang mensyarahi kitab Tuhfat, ya, memberi hasyiah kitab Tuhfatul Muhtajnya Ibnu Hajar. Nah, yang dari Bima saya katakan, fa Nahrawi tsumma Syekhul Bimawi Wadimyati wal Junaidul Batawi wa mufti Makkah Zaini Dahlana wa fil Batawi Sayyid Utsmana. Saudara-saudara, di sini saya jelaskan Syekh Nawawi, pada bagian kedua saya jelaskan NU. Saya bilang begini, muridnya Syekh Nawawi itulah yang menyebarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ini sudah dipegang oleh ulama Nusantara sejak dulu dan diikuti oleh ulama-ulama NU. Wa nasyaru minhaja ahli sunnah tab'an linahjil Mustafa wa mamma'ah tawassutun tawazunu i'tidalu tasamuhun fasma' lima yuqalu. NU itu saudara-saudara, pertama fikrahnya yang membuat kita mandiri, tidak bisa digoyang oleh pemikiran-pemikiran luar yang ekstrim kini, ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Kita tahu di luar sana ada orang-orang radikal yang mengajarkan orang supaya memusuhi, mengkafirkan orang yang berbeda dengan dia. NU tidak begitu. Sama orang kafir saja hidup bisa berdampingan, kata Pak Gubernur tadi. Apalagi dengan sesama muslim. Kita ini dengan orang non-muslim bisa hidup berdampingan, NU. Saya berkali-kali bicara di forum-forum di mana orang non-muslim itu hadir.
Mereka selalu bilang, Pak Kiai, kami ini Masya Allah nyaman kalau duduk bersama, hidup bertetangga dengan Nahdlatul Ulama. Sebab NU itu mujaniban ta'nifan au tatarrufa musahiban takriman au talattufa. Anti kekerasan, anti radikalisme. Nggak pernah kita kasar sama orang, nggak pernah. Nah, itu yang mereka kemudian nyaman, Pak. Sejak dulu, sejak muassis pendiri NU begitu. Kecuali dengan Belanda karena menjajah. Kecuali dengan Jepang karena menjajah. Kalau tidak menjajah, kalau tidak memusuhi NU, maka NU akan selalu menebarkan rahmah kepada seluruh umat di dunia. Karena NU didirikan bukan hanya untuk warga NU, NU didirikan untuk umat Islam dan untuk peradaban dunia, saudara-saudara. Ini makna bahwa kita ini akan merawat jagat dan membangun peradaban. Jadi kalau ada orang berpikir NU didirikan hanya untuk NU, dia belum paham. NU didirikan untuk dunia. Coba lihat itu. Lambang Nahdlatul Ulama. Dotnya melewati jagat. Nahdlatul Ulama. Dot itu lambang bahwa NU harus mendunia. Pemikirannya bukan saja mandiri, tapi justru mewarnai. Kita jangan sampai mau itu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Justru kita yang menjelaskan faham toleransinya NU, moderatnya NU, tawazunnya NU, adilnya NU ke seluruh dunia.